Bismillahirrahmanirrahim. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walad wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walad. Ketika Rasulullah SAW melihat penderitaan yang dialami oleh para sahabat-sahabatnya, sedang beliau dalam keadaan segar karena kedudukan di sisi Allah SWT dan pamannya Abu Thalib. Sementara beliau tidak mampu melindungi mereka terhadap penderitaan yang dialami. Maka beliau bersabda, "Bagaimana kalau kalian berangkat ke negeri Habasyah? Karena rajanya tidak mengizinkan seorang pun dizalimi di dalamnya. Dan negeri itu adalah negeri yang benar, hingga Allah memberi jalan keluar bagi penderitaan yang kalian alami." Maka kemudian para sahabat pun melakukan hijrah yang pertama, hijrah untuk menyelamatkan iman dan Islam. Sungguh hijrah bukanlah suatu hal yang mudah, di mana para sahabat mengorbankan harta mereka, perniagaan mereka, bahkan keluarga mereka untuk ditinggalkan. Semua demi menyelamatkan keimanan. Adalah Raja Najasyi, penguasa daripada negeri Habasyah yang beragama Nasrani, menerima dengan tangan terbuka kedatangan para muhajirin tersebut dari tanah haram. Mendengar perihal hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah, para pemuka kafir Quraisy tidak tinggal diam. Sungguh kebencian mereka terhadap Islam selalu menemukan jalan untuk mencelakakan dan memberikan gangguan terhadap mereka yang menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW. Maka diutuslah Abdullah bin Rabi'ah dan Amr bin As untuk berangkat ke Habasyah dengan dibekali hadiah-hadiah untuk Raja Najasyi. Ketika para utusan Quraisy itu sampai di negeri Habasyah dan memberikan hadiah-hadiah kepada Najasyi, kemudian mereka mengatakan bahwa telah menyusup ke negerinya para muhajirin dari kaum mereka yang tidak waras, yang meninggalkan agama nenek moyang mereka dan tidak pula masuk kepada agama yang dianut oleh Raja Najasyi, dan meminta kepada raja agar mereka dikembalikan kepada kaumnya. Najasyi dengan kerendahan hati dan sifat adilnya memanggil perwakilan daripada kaum muhajirin untuk menjelaskan tuduhan tersebut padanya. Datanglah Ja'far bin Abu Thalib, saudara daripada Ali bin Abi Thalib, menjadi perwakilan orang-orang muslim untuk menghadap Raja Najasyi. Najasyi menanyakan perihal kebenaran yang disampaikan oleh utusan kafir Quraisy padanya, bahwa mereka tidak masuk pada agama Najasyi maupun agama-agama lainnya yang telah ada lebih dahulu. Kemudian Ja'far menerangkan perihal kejahiliahan kaumnya serta siksaan yang mereka terima hanya karena keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW. Kemudian Ja'far menjelaskan pula pokok-pokok daripada ajaran Islam di hadapan Najasyi dan para uskupnya. Kemudian Najasyi bertanya kepada Ja'far, "Adakah hal yang dibawa oleh agama baru kalian ini?" Ja'far mengiyakan dan kemudian Najasyi memintanya untuk membacakannya. Ja'far kemudian membacakan permulaan daripada surah Maryam. Mendengar apa yang dibacakan tersebut, tak kuat Najasyi menahan air matanya hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula dengan para uskupnya. Kemudian Najasyi berpaling kepada dua utusan kafir Quraisy tersebut dan berkata, "Sesungguhnya ayat tadi dan yang dibawa oleh Isa putra Maryam berasal dari sumber yang sama. Pergilah kalian berdua, hai utusan Quraisy, demi Allah aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan mereka tidak akan diganggu." Utusan kafir Quraisy pun keluar istana dengan rasa kecewa. Akan tetapi Amr bin As tidak kehabisan akal. Keesokan harinya ia kembali dan mengatakan kepada Najasyi bahwa orang-orang muslim tersebut mengatakan sesuatu yang aneh tentang Isa putra Maryam, dan meminta agar ia memanggil orang-orang muslim tersebut untuk menjelaskannya. Kemudian Najasyi pun menanyakan perihal tersebut. Dengan penuh ketenangan, Ja'far bin Abu Thalib menjelaskan perihal Isa putra Maryam kepada Najasyi dan para uskupnya. "Menurut kami Isa putra Maryam ialah seperti yang disampaikan oleh Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, ruhnya, dan kalimatnya yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam yang perawan." Najasyi membenarkan apa yang dikatakan oleh Ja'far, kendati sebagian dari kaumnya tidak menyukainya. Maka tersilah lagi para utusan Quraisy tersebut dengan kehinaan. Mereka pun kembali ke Mekah. Pada akhirnya Najasyi menyatakan keislamannya yang ia tuliskan pada sepucuk surat. Ketika Najasyi meninggal dunia, Allah mengabarkan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk melakukan salat gaib untuk Najasyi. Perdebatan antara Kristen dan Islam tak bisa dielakkan, karena keduanya ibarat saudara kandung yang memiliki banyak kesamaan di dalamnya. Ketika Islam dalam masa perkembangannya berkecamuk perang antara kekaisaran Romawi dan Persia, Rasulullah dan para sahabatnya mendoakan kemenangan atas kekaisaran Roma. Mengapa demikian? Karena Nasrani atau Kristen pada saat itu begitu dekat ajarannya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu Islam. Walau di era berikutnya, keduanya pun banyak terlibat perang yang dahsyat, baik dari zaman Umar bin Khattab hingga masa kekhalifahan Utsmani. Wallahu a'lam.